Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam program Roti Hidup Gereja Toraja Jemaat Immanuel Batakan. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah yang hidup, kepadamu pada hari ini, waktu ini Engkau berikan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan tolong dan buka hati pikiran kami, agar kami dapat memaknai arti daripada firman kebenaran-Mu. Kami sambut doa ini Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita buka Alkitab di Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari bacaan kita dari Mazmur ini menggambarkan suatu kehidupan yang zaman sekarang adalah perkembangan teknologi. Di mana di suatu tempat, termasuk kantor, pabrik, tempat keramaian, itu tidak asing lagi dipasang dengan CCTV. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kejadian atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi di saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita mengamati kembali perkembangan teknologi itu semakin canggih, sehingga apapun yang tidak kita pikirkan itu akan terjadi. Sehingga kadang-kadang kita melihat CCTV itu kita takut ketahuan. Jangan-jangan nanti kita ketahuan atau salah, kita ngomong salah apapun atau kita berbuat salah akan ketahuan. Ini secara pribadi kepada benda atau teknologi yang diciptakan untuk merekam keadaan-keadaan yang terjadi sekitar kita. Nah, kembali kita ke Alkitab, bacaan tadi kita, bagaimana kita di hadapan Tuhan. Segala perbuatan kita tidak akan tersembunyi satupun. Apa yang kita lakukan. Dari atas ketinggian Tuhan melihat kita, Tuhan memandang kita. Dari semua rencana apa yang kita melakukan, Tuhan sudah tahu. Segala gerak-gerik kita Tuhan sudah tahu. Bahkan dari semua ciptaannya itu, Tuhan akan melihat semua, tidak ada yang satu pun tersembunyi. Itu jelasnya bisa kita lihat di bacaan tadi kita, di ayat yang kedua sampai yang kelima, itu jelas-jelas bahwa kehidupan kita satu titik pun tidak akan tersembunyi. Jadi jangan ada berkata bahwa tidak ada orang yang melihat kita.
kita boleh saja melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Ya. Jadi intinya bahwa kita harus melihat diri kita bahwa setiap kali kita melakukan perbuatan itu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kita kembali sadar bahwa hidup kita Tuhan yang tahu. Bapak Ibu saudara-saudara kita, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena segala pergumulan kita, segala rencana kita, Tuhan yang tahu. Kita serahkan semuanya itu. Karena Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita tahu, ya tentunya Tuhan akan menyediakan, memberikan waktu, memberikan jalan bagi kita untuk menyelesaikan. Sekalipun kita mengalami masalah, jangan sampai kita mengatakan bahwa mungkin Tuhan itu tidur, tidak melihat apa yang saya lakukan. Kadang-kadang kita mengalami suatu masalah, kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak akan datang melihat saya? Jadi marilah kita serahkan hidup kita ke dalam segala perkara kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan selalu melindungi kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang diberikan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bahwa segala sesuatu pun di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, Allah yang Maha tahu segala apa yang kami lakukan. Tuhan, bukakan hati kami, biarlah kami boleh mendalami firman kebenaran-Mu lebih jauh daripada itu. Oleh itu Tuhan, segala perkara hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu akan menjadi bagian hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.